Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, eh. Kok semangat ini anak semua ini? Udah pada apa ini? Masih udah makan ini? Udah, Udah, Pak. Pak. Nyanyi balonku Udah ada ya. 5 kita, Pak. Pak Ripai gimana itu? Udah Breaking makan dulu, nak? Pak. Pak Ripai Aku belum makan, Pak. Tidur dia udah Pak, belum tidur. makan ya? Kenapa tadi tidak makan? Terlambat bangun, Pak. Oh iya ya. Oh nanti ya setelah apa ini nanti setelah kita belajar nanti kita makan ya. Di situ nanti ada bawa Bapak bawa nasi ya. Oke. Bapak ulangi dulu ya. Bapak ingin mau semangat-semangat kita ini semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Ya gitulah ya. Baik anak-anakku semuanya. eh dalam hal ini kita dalam hal ini kita sudah sampai kepada materi kita selanjutnya. Yang mana sebelumnya kita sudah belajar tentang sujud sahwi tadi ya, sujud sahwi, sujud syukur ya. Jadi dalam hal ini kita sudah masuk kepada materi mari mengaji surah At-Tin. Jadi anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu semuanya anak-anakku semuanya boleh mengangkat kedua tangan dan mengaminkan nanti ya. Bapak yang akan membacakan doanya. Baik, Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi Nabi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa Nabi wa rasulah. Rasulah. Rabbis Ulang. sidina ilma wa razuqna Wajahna fahma fahma. walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Amin. anak-anakku semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah wa Sehat sudah syukurillah. kita. Ya, baik anak-anakku semuanya, untuk memperhemat waktu, Bapak akan menanyakan Pak Ketua, apakah sudah semuanya hadir, Pak Ketua? Ya, saya lihat memang semuanya sudah hadir ya, Pak Ketua ya. Ada yang tidak hadir enggak ya? Hadir semua, Pak. Hadir Hadir semua ya. semua, Enggak, Pak. Pak. Baik, baik Pak, baik semuanya ya. Oke. Jadi di sini akan Bapak tampilkan slide ya. Ya, ini. Nah, oke, anak-anakku semuanya, nampak slide-nya? Iya, Pak. Ya, nampak slide-nya ya. Oke, baik. Jadi dalam hal ini anakku semuanya, kita sudah sampai kepada materi mengaji surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Akan tetapi, kita fokuskan dulu ke materi mari mengaji surah At-Tin ya, anak-anakku semuanya. Baik, di sini sebelum kita mulai pelajaran, kita harus kita buat dulu kesepakatan belajar kita. Ya, ini penting ini. Karena nanti supaya kita tahu bagaimana tentang pembelajaran kita nantinya, biar kita berproses. Yang pertama di sini ada 6 yang Bapak buat ya, kesepakatan belajar kita. Ini menjadi sebuah undang-undang di kelas kita ya. Pertama, seluruh peserta harus berpartisipasi aktif ya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada suatu peserta berbicara, maka peserta yang lain akan mendengarkan. Jangan semuanya ya, harus satu-satu. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang seterusnya, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jangan sedih ya, harus gembira. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjut ya. Di sini ada tujuan pembelajaran kita yang mesti harus anak-anak ketahui. Di mana tujuan kita untuk belajar ini, yakni kita nantinya bisa membaca dan memahami isi kandungan surah At-Tin, serta mengaplikasikan nilai-nilai silaturahmi dari hadis nantinya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum itu Bapak ingin bertanya ya kepada anakku semuanya.
Sudahkah kalian mengaji hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Sudah, Sudah. Pak. Oke. Lalu, tahukah kalian sebab penamaan surah At-Tin? Enggak, Pak. Sudah tahu? Belum ya? Belum, Oke. Pak. Nggak tahu, Nanti, Pak. insya Allah kalau kita sudah belajar diskusi nantinya, nanti kita, insya Allah kita ketahui. Yang ketiga, mengapa kita menghafal surah At-Tin? Ada yang tahu? Biar dapat Kenapa pahala, kita Pak. Tahu, Iya, Pak. bagus. Tambahan Mantap. dalam sholat. Iya, mantap, Pak. Bagus. Iya, bagus sekali. Oke, baik anak semuanya. Di sini ada Bapak tunjukkan gambar. Ini gambar-gambar apa ini? Panca indera, Pak. Tangan, Gambar apa Pak. itu? Telinga. Tangan, Tangan, telinga, Jari. hidung, Hidung, mata, mata, mulut. Pak. Oke, baik. Di sini, apakah anak-anakku semuanya paham tentang kenapakah Bapak buat seperti ini? Enggak, Pak. Nggak tahu, Tidak ya? Pak. Tahu, Enggak ya? Pak. Itu, Pak. Oke. Oke, nanti ketika nantinya kita sudah belajar, maka kita nanti tahu apa makna ini semuanya. Karena nantinya kita akan belajar tentang penciptaan manusia. Oke, baik. Kita lanjut ya anak-anakku semuanya. Di sini sudah Bapak buat di sini bahwa di sini ada ayat surah At-Tin dan artinya. Jadi setelah itu anak-anakku semuanya mohon membacanya ya. Jadi di sini anak-anakku semuanya ada Bapak tidak menjelaskan lagi bagaimana mengenai surah At-Tin ini karena Bapak sudah membagikan referensi atau literatur untuk anak-anakku semuanya. Sudah Bapak bagikan semuanya. Tadi sudah Bapak bagikan mengenai pelajaran surah At-Tin kepada anakku semuanya. Dan ada di pojok baca sana, di pojok kelas kita, pojok baca, ada di situ tafsir-tafsir Al-Quran dan Al-Quran. Mohon di situ nanti diambil ya, tapi mengambilnya itu dalam harus keadaan baik ya. Jadi baik anak-anakku semuanya, untuk mempersingkat waktu kegiatan kita pada hari ini, kita buat kelompok ya. Kelompok pertama sudah Bapak buat di sini, mungkin anakku sudah melihat kelompok kedua dan ketiga. Di sini kita bagi ya. Sudah lihat kelompoknya? Sudah tahu Sudah, nama-nama Pak. kelompoknya ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Baik anak-anakku semuanya. Baik. Setelah itu yang menjadi instruksi setiap kelompok, diskusikanlah ya. Diskusikanlah isi pokok kandungan surah At-Tin. Jadi surah At-Tin itu ada ayat 1 sampai 8. Cuman kita bagi kelompok pertama ayat 1 sampai ayat ketiga. Sedangkan kelompok kedua ayat keempat, 5, dan 6. Sementara kelompok ketiga ayat ke-7 dan ke-8. Jadi anak-anakku semuanya, Bapak berikan waktu 10 menit cari tahu di situ sesuai dengan apa yang sudah Bapak bagikan mengenai literaturnya, buku-buku yang sudah Bapak berikan setiap kelompok, dan di pojok baca itu masih banyak di situ mengenai surah-surah At-Tin atau mengenai penjelasan kita materi kita pada hari ini. Silakan anakku semuanya, Bapak tunggu 10 menit. Oke, sambil Bapak berjalan untuk melihat anak-anakku semuanya, keaktifan anak-anakku semuanya. Mohon keaktifannya ya. Ya, nantinya Bapak akan menanyakan kepada anakku semuanya nanti tentang refleksi ya. Setiap nanti Bapak tunjuk nanti ya. Baik, Ya, anakku Pak. semuanya, ya sudah Sudah, siap Pak. diskusinya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, kelompok Pak. pertama, kelompok kedua, sudah ya? Sudah, Pak. Ya, kelompok ketiga, Sudah, Pak. oke, baik. Sebelum kita
mulai diskusi kita, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Oke. Baik, anak-anakku semuanya, kita mulai diskusi kelompok kita pada hari ini. Baik, kelompok pertama ya. Iya, Silahkan Pak. kelompok pertama. Ya, mohon ya, Assalamualaikum mohon didengarkan ya, anak-anak warahmatullahi semua. wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayat pertama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah juga merupakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab Taurat. Ayat ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama kota Makkah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Makkah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja Pak dari kelompok kami. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Apulus untuk kelompok pertama ya. Oke, Jadi kelompok baik. pertama. Ya, oke, kelompok pertama ya. Gimana? Ada sesi jawaban ya, sesi pertanyaan ya. Kita buat sesi pertanyaan satu ya kepada anak-anakku semuanya. Silakan kelompok kedua dan ketiga untuk mempertanyakan, eh, menanyakan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok pertama. Silakan Bapak Ibu, silakan anak-anakku semuanya. Saya Oke, Pak dari kelompok 2. oke, baik, baik, Ibu Siti Arpa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke kelompok 2, yaitu apa makna dari sumpah Allah dengan buah tin dan zaitun dalam surah At-Tin? Itu aja Pak. Oke, baik, anakku semuanya. Oke, di mana kelompok pertama? Tidak apa-apa, silakan dijawab saja. Ya, Saya Pak menjawabnya Pak. ya, silakan Iya Ibu Pak. Hairunisa. Sumpah Allah Iya dengan Pak, yang buah lain tin dulu dan Pak. zaitun menunjukkan kesungguhan Allah dalam memberikan peringatan kepada manusia. Buah-buahan ini sangat dikenal di wilayah Arab pada masa itu, sehingga mereka bisa memahami makna sumpah tersebut. Itulah Pak Oke, jawabnya Pak. mantap jawabannya ya. Oke, baik, anakku semuanya, kita lanjut saja ya, karena waktu kita ini udah sedikit kali ini. Oke, baik, Ya kelompok Pak, ya kedua, silakan Pak. kelompok kedua. Kelompok kedua, mana kelompok kedua? Ya, kelompok kedua. Dari siapa ini? Suci tadi Pak. Oh, Ibu Suci ya. Ibu anak Suci ya. Oke, silakan Nak. Ya Pak, saya akan membacakan presentasi kami dari kelompok 2 yaitu tentang ayat Atin dari surah 4 ke ayat keempat sampai ke-6 ya Pak. Iya, iya. Di Oke. mana ayat keempat itu diciptakan Allah Subhanahu untuk yang sempurna. Dengan ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Sedangkan ayat kelima merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadikan manusia yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu yang menyebabkan perbuatan jahat.
Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Dan ayat yang keenam menjelaskan bahwa manusia tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dengan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Sampai sini aja Pak, ayat keempat sampai keenam dari surah At-Tin yang bisa Oke, kami ya, jabarkan. ya, baik, baik, baik anakku semuanya. Oke, terima kasih. Gimana anak-anakku semuanya? Ya, ini berganti ya pertanyaannya. Kelompok satu dan kelompok tiga yang untuk bertanya. Silakan dipertanyakan ya anakku semuanya. Oke, silakan dipertanyakan untuk kelompok dua. Ya, silakan. Siapa? Mohon aktif keaktifan ya. Nanti Bapak lihat ini keaktifannya siapa. Ya, Iya, oke, Pak. Saya, silakan. Pak. Oke, silakan Ibu Siti Aisyah. Iya, Pak. Apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna menurut surah At-Tin? Itu aja, Pak. Oke, silakan kelompok kedua. Dijawab ya. Mohon disingkat ya. Waktu kita ini terbatas ini. Silakan. Kawan-kawan ada yang menanggapi buat Oh kelompok? iya, saya Pak, saya Suci. Oke, oke. Baik, yang ditanyakan si Aisyah tadi, apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna menurut surah At-Tin? Jadi jawabannya, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, berarti Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang lengkap dan sempurna, yang harus disyukuri dan digunakan untuk kebaikan. Itu aja Pak, jawaban dari kami kelompok 2. Oke, Ditambahi dengan terima kasih akal dan anakku pikiran semuanya. ya. Mantap, mantap ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Semangat dulu, semangat dulu. Iya, baik. Anakku semuanya, baik. Ya, lanjut ya. Lanjut ya. Kelompok ketiga, silahkan. Kelompok ketiga. Oke, Pak, Lanjut. saya akan Ya. presentasikan Pak hasil diskusi kami. Ayatnya pama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat itu bahwasanya di sini Allah mengkhususkan kepada orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, dengan yang tidak beriman dengan ajaran Allah. Ini dikhususkan Ya. kepada orang yang tidak beriman kepada ajaran Allah. Ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Di sini Allah menyatakan bahwasanya Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman menambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak semuanya yang ingin bertanya kelompok satu 2 ke kelompok ketiga, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Saya Pak. Saya Pak, Oke, saya. silakan, Saya silakan. Pak. Ya, Ibu anak Elisa Smita ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada teman kita kelompok 3 makna ataupun penjelasan dari ayat yang terakhir, Pak. Oke Pak. Ya, saya coba bahwasanya Allah menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberi pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak sebaiknya orang yang melakukan kemaksiatan akan mendapat kejahatan, akan ditempatkan ke dalam neraka. Sekian Bu, yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Udah pas ya? Udah sampai 3 ya? Baik, Iya, tepuk tangan untuk Pak. kita semua dulu anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita sudah tahu ya. Oke, baik. Oh, Bapak ingin karena waktu kita sudah mulai habis juga, Bapak ingin
meminta refleksi untuk anak-anakku semua. Ya, dari anak-anakku semua, siapa yang ingin memberikan refleksi atas pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya, silakan anak-anakku semuanya. Nggak apa-apa. Salah pun nggak apa-apa. Yang penting keberanian itulah dulu. Ya, ayo, ayo, silakan. Siapa yang mau? Silakan. Semangat anakku semuanya. Ya, jangan malu-malu, jangan Pak, takut. hari ini Ya, saya mendapatkan ilmu baru tentang surah At-Tin, Pak. ya, ilmu baru. Ya, sedikit aja. Oh, anakku semua. Sedikit aja, nak. Apa yang menjadi ilmunya? Ya, ayo, ayo. Yang menjadi ilmunya dari mana? Nak Ripai? Mana Bap- mana Ripai? Terlempar Saja, mungkin ya. Pak. Ya, Pak. Enggak bagus sayangnya, Pak. Saja, Pak. Yang nyambung. Oke, baik. Oke, Anakku semuanya, betul yang dikatakan oleh anak Ripai bahwa yang menjadi kekhususan kita pada surah At-Tin itu di mana Allah memberikan kepada kita, menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Seperti yang sudah kita lihat tadi, ada hidung, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada mulut. Bahkan yang lebih khusus itu adalah yang diberikan Allah kepada kita yang lebih daripada makhluk lain itu adalah akal pikiran, sehingga kita bisa membedakan yang hak dan yang batil dan yang benar. Sehingga Benar. ketika kita tidak memperbuat apa yang diberikan Allah itu kepada kita, niscaya kita nantinya akan termasuk kepada orang yang tersesat gitu ya. Ya, namun ketika kita lakukan apa yang diberikan Allah, niscaya kita yang termasuk sesuatu hamba yang lebih, ya, yang lebih dicintai Allah atau lebih mulia, bahkan seperti itu. Ya, baik anak-anakku semuanya, mudah-mudahan dengan ini semuanya anakku mengerti bagaimana isi kandungan daripada surah At-Tin. Baik anak-anakku semuanya, karena waktu kita sudah habis, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini membawa barokah untuk kita semua dan diamalkan ya anakku semuanya. Pak. Demikian. Ya, Wabillahi Pak. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Sampai kita semua. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.